Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Civitas Akademika Unuga Cilacap, Pak Rektor, Romo Kiai Haji Nasrullah Muslimah dan seluruh wakil rektornya. Yang saya hormati narasumber kita Romo Kiai Haji Ahmad Soim El Amin LCMH, dan dari Polres Kabupaten Cilacap Pak Bakti nggih, dari Kausar Ali Esos SIK, dan teman-teman adik-adik maba mahasiswa baru Nuga Cilacap yang insyaallah jadi generasi hebat yang akas, terengginas dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang pada priagung beliau, narasumber kita yang kita harapkan bimbingan, kita harapkan arahan dan doa juga termasuk doa untuk kita semua. Ghazali muda atau juga sahabat Ghazali, kita akan membahas tentang sadar bela negara. Mengingat globalisasi, perkembangan zaman sekarang di mana seluruh aspek sendi kehidupan, baik itu dari politik, kemudian dari teknologi, dari budaya, sosial, dan seluruhnya dimudahkan oleh adanya globalisasi perkembangan zaman. Sisi baiknya banyak, tapi sisi buruknya pun banyak sekali. Di antaranya misalkan dari narkoba, kemudian dari terorisme, kemudian dari berita hoax yang mudah berkembang di masyarakat. Inilah pentingnya kita sadar akan bela negara untuk menumbuhkan sikap cinta mental kita, cinta terhadap tanah air, pada Indonesia, bangsa dan negara. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap bela negara untuk menjadikan negara Indonesia yang semakin jaya, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kita akan berbincang-bincang, kita akan memohon, meminta saran, masukan dan nasihat dari para guru besar kita, narasumber kita. Baik, ada yang pertama dari Polres Cilacap, Pak Bakti. Saya mohon untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa baru dari via Zoom. Semoga katuran Pak Bakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Gus Soim, serta pembawa acara, mohon izin saya akan memperkenalkan diri dan menyapa adik-adik semuanya. Selamat pagi buat mahasiswa baru, maba. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Untuk memperkenalkan diri, kalau nggak kenal maka nggak sayang, sebagai warga baru juga di Cilacap, nama saya Kompol Bakti Kausar Ali SSIK, aslinya Magelang. Kalau dinas sudah keliling-keliling, pertama pernah ke Kendari, pernah ke Aceh, pernah ke Jakarta, dan alhamdulillah sampai di Jawa Tengah dengan selamat. Untuk keluarga, 1 istri dan 2 anak. Mungkin itu untuk perkenalannya, sambil nanti bisa berbincang-bincang terkait dengan bela negara, karena materinya sungguh luar biasa terkait bagaimana ke depan yang menjadi agent of change adalah adik-adik kita. Kita sebagai yang agak sepuh, nanti pasti estafet itu akan diberikan untuk adik-adik kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Kompol Bakti, luar biasa. Kemudian narasumber kita yang kedua, beliau guru kita semuanya, Gus Soim. Lebih familiarnya gitu sih pangapunten. Gus Soim, kita memohon untuk memperkenalkan diri. Semoga katuran Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh wakil rektor beserta pimpinan Civitas Akademika Unuga Cilacap. Yang terhormat kawan kita Kompol Bakti Kausar
Asos SH Kabag Ops di Polres Cilacap, yang dalam hal ini beliau hadir mewakili Bapak Kapolres yang kemarin sore telepon kepada saya tidak bisa hadir karena ada panggilan dari Polda. Terima kasih atas kehadirannya. Dan rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap tahun akademik 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Soim Al-Amin LCMH, yang sering disapa dengan Gus Soim. Dan saya kira rekan-rekan mahasiswa nanti akan sering ketemu dengan saya, akan sering bersosialisasi dengan saya, baik hubungannya dengan perkuliahan maupun hal-hal yang lain. Dan saya juga sebagai Ketua FKUP Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini saya mengisi posisi yang tadinya panitia ini mengundang dari PBNU, kemudian tidak hadir, maka berhalangan hadir, dan saya dalam posisi sebagai Ketua FKUP sekaligus barangkali menyampaikan hal-hal yang dari sisi agama tentang materi yang sangat berat, akan tapi memang sangat penting untuk kita semua sebagai generasi penerus, yaitu bela negara, yang memang salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Tentunya adik-adik mahasiswa baru diharapkan untuk bisa mengikuti materi ini dengan baik, agar kita patriotisme dan nasionalisme yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa baru ini semakin kuat, sehingga negara ini akan memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan dari Pak Kompol Bakti, kemudian Gus Soim. Jangan kalah, saya juga ikut memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha. Jabatan dan pangkat saya mahasiswa UNUGA Al-Ghazali Cilacap, Prodi FKIP Bimbingan dan Konseling semester sedikit. Ya, semester sedikit. Baik. Oke, kita selanjutnya akan lebih mendalam lagi tentang sikap kita dalam membela, sikap bela negara itu tadi. Baik, terima kasih. Lanjut kemudian pada Kompol Bakti, Kang Apunten. Yang namanya pembahasan pasti kita harus tahu judulnya, ngaten nggih Pak. Judulnya kita adalah sikap bela negara. Kemudian kita harus tahu dulu bela negara itu apa. Makanya kita akan tanya pada beliau, apa sih menurut dari Pak Bakti mengenai bela negara. Semoga keaturan Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk yang pertama, sebagai warga negara kita harus tahu apa itu sejarahnya dulu. Kok memang dari zaman dulu kita, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, mereka perang sudah jelas bersama penjajah kulit putih, istilahnya orang sama orang Belanda. Setelah kemerdekaan, dari guru-guru kita, dari Mbah Hasyim Asy'ari juga menyampaikan harus adanya jihad. Sudah jelas jihad ketika sudah merdeka, mau ada agresi lagi, datang pasukan dari Belanda untuk ibaratnya mengambil alih pemerintahan yang sudah sah. Adanya perang 10 November, habis itu dilanjut dengan perang agresi di Yogyakarta. Terkait dengan bela negara sendiri, ketika di dalam ranah hukum ini sudah sangat tepat, sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ditambah lagi dengan pasal 30 ayat 1, dia ini menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan negara.
Nah, ini sebagai dasar kita bahwa setiap masyarakat, apalagi adik-adik mahasiswa yang memiliki intelektual yang lebih dibandingkan dengan warga awam, pastinya dasar itu sudah sangat cukup. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002. Nah, ini bahwa di pasal 9 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, ini kita sebagai warga negara yang pertama wajib memiliki pendidikan. Yang kedua pelatihan dasar militeran. Ini kalau dulu wajib, sekarang mungkin kalau di mahasiswa ada menwa gitu. Kalau dulu saya ikut menwa ada dasar-dasar dulu, tetapi kalau udah ikut polisi udah semi militer. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI yang secara sukarela ataupun secara wajib. Ini sudah sangat jelas bagaimana kita untuk bela negara. Kalau Polri, TNI, kalau mahasiswa ya ikut menwa, ikut kegiatan-kegiatan yang semi-semi militer maupun ikut dengan adik-adik siswa dulu mungkin sebelum masuk maba itu ada pramuka. Nah, itu sebagai wujud-wujud bagaimana menciptakan suatu pendidikan semi militer. Nah, ini dididik dari kecil untuk membuat kita disiplin. Apa itu bela negara? Sekarang ini bela negara itu adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan kenegaraan baik secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan kedaulatan bangsa dan negara yang dijiwai atas kecintaan. Ini wajib, ini Hizbul Wathan Minal Iman, ini wajib sekali. Bagaimana bela negara itu timbulnya dari hati. Kalau sudah wajib militer otomatis ini hanya menumbuhkan bagaimana membuat sikap-sikap yang disiplin untuk mewujudkan masyarakat yang profesional. Nah, ini berdasarkan kembali ke Undang-Undang 45 dan menjamin kelangsungan hidup negara Republik Indonesia secara aman dari ancaman. Jadi secara mungkin pengertiannya luas nih, Gus. Terus untuk nilai-nilai sendiri, kita dalam nilai bela negara yang pertama bahwa cinta tanah air, ini Hizbul Wathan Minal Iman tadi. Terus yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara yang baik sadar bagaimana posisi kita di dalam masyarakat, apalagi adik-adik di kampus harus mengerti. Terus yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Ini wajib hukumnya. Kadang sekarang ini banyak ikut Al-Quran apa ikut Pancasila. Itu jelas. Kalau Al-Quran itu kan nilai-nilainya sudah baku, nggak perlu kita perdebatkan. Tetapi dari pejuang-pejuang kita ini sikap-sikap kepancasilaan ini sudah digodok. Yang pertama ketuhanan ada di dalam Al-Quran, semuanya kompleks, bahwa turunan-turunannya itu sudah masuk di dalam Pancasila, di dalam butir-butirnya. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini rela berkorbannya ini enggak cuma nanti ada perang. Sekarang enggak ada perang, tapi rela berkorbannya itu kita menjaga lingkungan, menjaga pola pikir kita, menjaga kita dalam bermedia, itu termasuk menjaga rela berkorban itu. Kita enggak
nggak semena-mena dalam membuat hoax dan lain-lain. Kita harus berkorban ini untuk keberlangsungan. Terus yang kelima, kemampuan awal bela negara baik fisik maupun psikis. Itu Hizbul Wathan Minal Iman tadi, kita harus menyiapkan bahwa sebagai warga negara yang baik harus memiliki cinta kepada tanah air. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Bakti. Kemudian kita beralih ke Gus Soim. Tadi sudah diterangkan, dijelaskan oleh Pak Kompol Bakti Kausar terkait bela negara. Apakah itu bela negara tadi? Kemudian Pak Gus Soim, saya ingin bertanya, kalau menurut pandangan Islam, Gus, apakah membela negara itu juga termasuk ajaran Islam? Padahal kalau kita pahami Islam ya Islam, negara ya negara. Nah, semoga kata. Terima kasih Ki Ulin, host kita yang luar biasa ini. Apakah bela negara bagian dari ajaran agama secara umum atau ajaran Islam secara khusus? Ya, bahwa bela negara ini adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama. Bahwa membela negara adalah memiliki nilai ibadah. Saya setuju sekali tadi Kompol Bakti yang mengatakan bela negara begitu luas dan dimulai dari cinta negara, cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Pernyataan hubbul watan minal iman ini menjadi sangat populer dan dipopulerkan oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari yang adalah juga pahlawan nasional, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Katakanlah tidak ada langkah beliau mendirikan NU ya tidak ada Unuga Cilacap. Hubbul watan minal iman. Ini pernyataan yang memiliki makna filosofis yang begitu kuat, begitu mengakar dan menginspirasi seluruh anak bangsa untuk bangkit bergerak membela negaranya, membela NKRI melalui resolusi fatwa jihad yang kita kenal dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh. Ada peristiwa menarik pada saat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah karena kondisi yang mendesak harus meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya Makkah Al-Mukarramah pada peristiwa hijrah. Ini ada hal yang menarik dan ada kaitan yang sangat erat dengan cinta tanah air. Saat beliau akan meninggalkan kota suci Makkah, beliau lahir di Makkah, besar dan berkarya di Makkah. Diangkat menjadi Rasul di Makkah. Sampai 13 tahun lamanya beliau menjadi Rasul di Makkah sampai pada akhirnya hijrah. Pada saat hijrah beliau keluar dari Makkah. Di ujung jalan beliau kemudian membalikkan badan memandang kota suci Makkah Al-Mukarramah, tanah kelahiran. Beliau kemudian menyampaikan ungkapan yang menurut saya sangat dramatis, yang kedua mengekspresikan betapa cinta beliau kepada tanah airnya begitu besar. Itu saat di ujung jalan ini kemudian membalikkan badan melihat tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan mengatakan maaf ya bagi min baladi wa ahabbaki ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Kata beliau betapa indah engkau sebagai sebuah kota, sebagai sebuah katakanlah sebuah negara sekarang, sebagai tanah air engkau begitu indah dan engkau begitu aku cintai, begitu besar cintaku kepada ma'ahabbuki ilayya laula anna qaumi akhrajuni, kalau bangsaku sendiri tidak mengusirku darimu, keluar dari tanah kelahiranku ini, masakan tu ghairaki, saya tidak akan berdomisili di luar Makkah Al-Mukarramah. Ungkapan ini menunjukkan betapa dalam rasa cinta beliau kepada tanah air itu. Artinya bahwa cinta tanah air ini adalah fitrah kemanusiaan. Nah, padahal Islam itu agama fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran
itu dilahirkan atas fitrah agamanya, akan atas fitrahnya. Di antara fitrah itu hubbul watan, cinta tanah air. Dan cinta tanah air ini sesuai dengan fitrah manusia yang adalah sesuai dengan fitrah, sesuai dengan ajaran agama. Untuk itu semua sikap ekspresi cinta tanah air adalah bagian dari ajaran agama. Ketika baginda Rasul hijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, menetap di sana. Ini kemudian beliau merancang dan kemudian mengeluarkan apa yang kita kenal sekarang dengan Piagam Madinah. Betapa di dalam piagam itu dituliskan bahwa seluruh warga Madinah, apapun agamanya, adalah memiliki hak yang sama atas tanah dan berkewajiban mempertahankan, berkewajiban menjaga, mengamankan seluruh warganya. Saat beliau sudah di Madinah dan kemudian keluar dari Madinah, apakah untuk peperangan atau untuk dakwah atau untuk tujuan-tujuan yang lain, ketika pulang baru kelihatan dari jauh kota suci Madinah itu, beliau bergegas unta atau kudanya itu kemudian digerak-gerakkan agar secepatnya sampai ke Madinah, saking kangennya dengan Madinah. Inilah fitrah kemanusiaan, dan agama ini adalah agama fitrah, dan oleh karena itu cinta tanah air ini adalah bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama. Dan bagi umat Islam, apalagi bagi Uluga, mahasiswa Uluga, seluruh warga Nahdliyin, bahwa NKRI harga mati adalah sesuatu yang sudah mendarah daging. Selamat datang Bapak Kasdim, silakan. Izin lanjutkan Pak Asyik. Jadi secara singkat dapat kami sampaikan secara yakin bahwa bela negara yang adalah bagian dari ekspresi cinta negara adalah bagian dari ajaran agama. Bahkan Al-Quran menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap komunitas, setiap kelompok akan bangga dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang ada. Kadang kita juga merasa, saya sendiri kadang merasa heran kalau saya lagi main ke pelosok desa, saya heran, kok ada orang yang betah tinggal di desa semua, kok betah-betahin nang desa, mereka asik. Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa setiap kelompok, setiap orang akan mencintai apa yang ada pada dirinya. Saya kira gitu. Terus bagaimana kita pangkutan Gus Imam? Sikap kita, ada sekelompok kecil yang membentur-benturkan dan mempertentangkan antara aturan agama dan aturan negara. Aturan agama seperti ini, negara seperti ini, kemudian dibentur-benturkan seolah-olah tidak bersatu antara negara dan agama. Bagaimana menyikapi kita agar dilihat itu adil, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari agama, maka nasionalisme adalah bagian dari fitrah manusia yang diakui oleh agama. Maka jelas tidak benar membenturkan nasionalisme dengan agama. Secara umum kita tidak dibenarkan membenturkan antara agama dan negara. Kalau secara aturan bisa saja ada satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain. Tapi, dan ini juga host ini juga cukup cerdas ya. Ini juga peringatan untuk kita semua, para warga negara apapun posisi kita. Jangan pernah ada membuat ini untuk para petinggi negara ya. Jangan pernah membuat peraturan negara yang memang jelas-jelas bertentangan dengan agama. Dan itu saya yakin tidak terjadi di Indonesia. Karena Indonesia ini, Pancasila ini menjadi dasar negara, disepakati oleh semua, diawali dengan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini final dan ini terbukti telah mampu menyatukan bangsa ini dan telah menghadapi berbagai ujian kebangsaan. Dan alhamdulillah
kita sebagai warga negara yang beragama berhasil mempertahankan persatuan dan kesatuan di bawah panji-panji Pancasila yang meniscayakan tidak adanya benturan antara agama dan negara. Bagaimana tidak? Pancasila yang menjadi dasar bernegara kita ini pertama harus berketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Gus Aim atas penjelasannya. Kemudian kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah rawuh, sudah hadir. Beliau adalah Mayor Infanteri Abdul Aziz Lalu selaku Kepala Staf Kodim Kasdim di Kodim 0703 Cilacap. Selamat pagi Pak Kasdim. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik, tadi sudah agak lama kita bincang dengan Pak Bakti dan Gus Soim. Saya akan bertanya kepada Pak Kasdim. Seberapa pentingnya kita di dalam menanamkan kesadaran bela negara? Pentingnya kita dalam sampai tujuan bela negara, dan seberapa besar sih pentingnya kita untuk kita sebagai warga negara, terutama kita sebagai mahasiswa. Kalau kata Gus Soim ketika bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Semoga kata. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, perlu saya sampaikan bahwa sedianya Komandan Kodim yang hadir di tengah-tengah kita, namun karena beliau ada acara di Korem, rangka Hari Ulang Tahun Korem jatuh pada hari ini tanggal 1 September, sehingga beliau menugaskan kepada saya. Namun jujur ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa dadakan Pak. Tapi kita sebagai tentara, segala sesuatu kita harus bisa lewati kan gitu. Dan saya akan berusaha menjawab sesuai kemampuan saya, karena jujur persiapan ini sangat mendadak. Bahwa bela negara ini perlu kita pahami lebih awal bahwa apa itu bela negara. Jadi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal membela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam prakteknya, bela negara bisa secara fisik maupun non fisik. Nah, secara fisik bisa kita artikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan sedangkan untuk non fisik diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam mewujudkan bangsa dan negara sebagai baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun meningkatkan kesejahteraan bangsa tersebut. Nah, landasan yang atau wujud bela negara yang perlu kita ketahui bersama bahwa konsep bela negara yang ada di negara kita adalah adanya wajib militer. Jadi subjek dari konsep bela negara adalah menjadi tentara atau perangkat pertahanan negara yang lainnya. Perlu saya sampaikan bahwa bela negara ini kalau di kalangan pelajar mungkin yang ada di benaknya bahwa bela negara ini kita harus terjun langsung berperang mengangkat senjata. Namun kalau dilihat dari secara umum bahwa sesuai profesi. Jadi kalau pelajar
harusnya bagaimana dia membekali diri, belajar dengan baik. Itu salah satu pembelaan untuk membela negara, karena mereka disiapkan untuk generasi penerus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasdim. Kemudian kita beralih lagi ke Pak Kompol Bakti. Tadi saya katakan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Nasib Indonesia besok 20 tahun atau 25 tahun yang akan datang tergantung anak-anak kita di zaman sekarang. Kemudian Pak Bakti, pangapunten, sikap saya, teman-teman sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa yang akan memegang kendali Indonesia mungkin 20 tahun yang akan datang. Ada yang akan jadi bupati suatu saat, ngaten nggih, ada yang jadi bupati, bahkan jadi presiden sekalipun, yang akan memegang kendali Indonesia, pemerintahan Indonesia, negara Indonesia. Kemudian sikap kita sebagai mahasiswa itu batasan-batasan di dalam membela itu sampai di mana, dan bagaimana cara kita seorang mahasiswa, seorang murid, seorang anak didik di dalam ikut serta membela negara. Terima kasih. Ini untuk kita sebagai warga negara, khususnya adik-adik yang akan menjadi penerus. Bagaimana sikap kita, bagaimana upaya kita sebagai warga negara, kita harus patuh. Nah, ini sebagai pelajar mahasiswa ke depan yang harus ada beberapa sikap-sikap yang harus dimiliki. Yang pertama adalah mahasiswa itu harus jujur, itu harus sikap dasar. Dimanapun ditanamkan sikap jujur, sikap cinta terhadap lingkungannya. Nah, kalau sekarang perang, dalam ini kita ngomongin secara geopolitik, perang sekarang ini tidak ada yang serbu-serbuan kecuali di daerah barat. Untuk di Indonesia sendiri khususnya, perang ini sekarang pada tataran lembaga pendidikan, pada tataran tempat ibadah, pada tataran media sosial. Kita sebagai mahasiswa harus open juga. Untuk di Cilacap sendiri, kalau saya amati, karena saya pernah dinas, pernah kuliah juga di Solo, pernah dinas di Kendari, pernah ke Aceh, ke Pak Entelkam di Mabes. Tataran sekarang ini perang ideologi sudah mulai ditanamkan sejak dini, terutama di, kalau orang bilang di NU kadang ada aliran kanan, aliran kiri. Nah, itu kadang kita sebagai kepolisian, terutama saya harus menyikapi hal tersebut. Kalau adik-adik juga minimal harus tahu arah-arah organisasi juga yang harus diikuti. Kalau di sekarang banyak aliran-aliran bagaimana dia mencoba mencuci otak adik-adik kita sebagai penerus ini. Jangan sampai dibenturkan. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, bagaimana Pancasila sama Al-Quran pilih mana, Ustadz sama Kiai sama Nabi pilih mana. Ya jelas, padahal bagaimana ustadz-ustadz kita, bagaimana Pancasila dilahirkan juga sudah ada alurnya sampai ke Kanjeng Nabi kita. Itu nggak harus jadi musyawarah lagi dan perdebatan lagi. Sebagai mahasiswa kita harus paham, nanti ke depan pasti kalau adik-adik mungkin di sini udah jelas, itu ada PMII, ada sebagian KHMI, ada sebagian mungkin di luar ada IMM, ada kami, ada LDK, macam-macam. Mungkin adik-adik harus paham bagaimana arah-arahnya, karena itu sebagai underbo untuk organisasi di luar untuk perang terhadap dinamika ke depan. Terus untuk tempat ibadah juga terkadang sudah menjadi tempat
perang ideologi antara Sunni, antara Wahabi, ada Islam Nusantara yang kadang didengung-dengungkan itu sebagai bukan lagi Islam. Itu kadang mohon izin nanti Gus Soem bisa menjelaskan terkait adanya Islam Nusantara, adanya Wahabi, adanya ini nanti itu yang menjadi memecah belah dengan adanya aliran-aliran Islam. Itu harusnya sudah tidak lagi didebatkan. Kita sebagai mahasiswa, kita belajar yang bagus, kita beragama yang bagus, sholat 5 waktunya bagus, habis itu sholat malamnya bagus, taat ke orang tua, kita menjaga lingkungan kita agar aman, belajar dengan bagus, hablum minannasnya diperbaiki, itu akan lebih bagus. Kadang orang mikirnya ini kan urusannya kita sama Tuhan, hablum minawahnya kita kejar, tetapi lupa bahwa kita hidup di Indonesia dengan berbineka tunggal ika, dengan banyak agama yang diakui, banyak suku bangsa, banyak istiadat yang harus kita junjung. Nah, kalau mungkin seputaran kita pasti tahlilan bid'ah, ziarah bid'ah, macam-macam bid'ah. Kadang itu didengungkan. Mungkin di Cilacap masih homogennya masih kental lah, heterogennya kuat. Tetapi ketika adik-adik nanti terjun ke masyarakat sudah pasti itu, wah ini bid'ah. Kita ngumpul-ngumpul main musik bid'ah. Nah itu kadang jadi itu sebagai perang ideologi kalau saya bilang, nggak lagi perang ini, tetapi bagaimana itu ibaratnya ya akhirnya jadi benci membenci. Itu tujuannya kalau dari luar untuk pecah belah bangsa. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik semuanya sebagai generasi ke depan harus lebih jeli untuk kita menanamkan bila tanah air itu, cinta tanah air. Kita harus tahu bahwa negara kita nggak cuma Islam aja, banyak agama, banyak suku bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Bakti. Kemudian selanjutnya kita bertanya tentang teroris. Jadi setelah bela negara, diantaranya adalah kita bagaimana caranya menanggulangi dan bisa menjauhkan Indonesia dari sikap-sikap dan sifat terorisme. Pangapunten Pak Abdul Aziz. Dilihat dari kacamata seorang tentara, dari ketahanan negara, sikap kita seorang anak, seorang mahasiswa ke depannya, hal-hal apa yang perlu ditumbuhkan, ditanamkan diri kita ke depannya untuk terhindar dari apa tadi cuci otak ataupun apa itu tentang teroris. Semoga bila dari kacamata seorang tentara ini luar biasa. Semoga Pak. Ya, jadi perlu kita pahami bersama bahwa teroris ini adalah musuh kita bersama, ya. Sudah boleh dikatakan semua kalangan sudah tahu itu. Nah, yang perlu kita bentengi adalah diri kita masing-masing, baik itu agama, baik itu mengenal suku, ras dan sebagainya, itu yang harus kita perkuat. Nah, sebagai mahasiswa, sebagai penerus, jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi. Karena tadi disampaikan oleh Pak Bakti bahwa banyak orang-orang di antara kita yang sengaja memberikan paham-paham yang di luar dari norma yang ada, karena tujuannya untuk membenturkan satu sama yang lain. Islam sama Islam, Islam sama agama yang lain, seperti itu. Dan kalau sesuai pengamatan saya, bahwa kadang-kadang situasi yang muncul itu dimunculkan oleh oknum itu sendiri. Itu. Jadi katakanlah, karena jujur di negara kita ini, khusus kita agama Islam loh ya, kita kelihatannya tidak bersatu, ya, tidak bersatu.
memecah belah karena sesuatu hal, mungkin karena ingin kekuasaan atau ingin bergabung dengan penguasa dan sebagainya, sehingga itu menyampingkan ajaran atau norma yang sebenarnya yang harus kita anut, seperti itu. Nah, hal ini saya harapkan kepada adik-adik sekalian, para mahasiswa harus cerdas melihat ya situasi perkembangan di negara kita, karena tidak sedikit orang-orang yang mau memecah belah negara kita. Kalau berbicara masalah teroris, aduh, ini sebenarnya yang sampai saat ini yang ada di benak masyarakat bahwa teroris itu adalah orang Islam, ya kan? Orang Islam. Karena apalagi namanya kenyataan yang ada, yang sudah ditangkap atau yang sudah dieksekusi, semuanya orang-orang Islam, kan gitu. Sehingga cenderung bila ada kejadian yang membuat adalah orang Islam, kan gitu, Pak. Ya kan? Orang Islam. Nah, ini adik-adik sekalian, para mahasiswa, ini harus cerdas dan bisa paling tidak adik-adik sebagai pelajar atau orang-orang yang terpelajar berada di lingkungannya bisa menyampaikan kepada masyarakat awam mungkin bahwasanya tidak semua ya kejadian-kejadian yang ada itu dilakukan oleh orang Islam, kan gitu ya. Yang tentunya bahwa adik-adik sekalian, masyarakat kita jangan lepas dari kontrol dari agama yang kita anut. Seharusnya mungkin itu, dan kami sebagai TNI siap 24 jam untuk memerangi terorisme bersama dengan Polri dan masyarakat. Seharusnya itu. Terima kasih. Kemudian beliau Gus Soim, dari kacamata Islam itu sendiri, bagaimana menyikapi sikap tadi terorisme yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam dengan atribut Islam? Karena selama ini tadi ngendika katanya orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang oleh Densus 88 mungkin ya, itu kan semua rata-rata adalah dari umat Islam. Mengingat Indonesia itu lebih dari 90% adalah umat Islam. Bagaimana menyikapi itu? Ya, saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasdim maupun Kompol Bakti. Perlu kita ketahui bersama dan harus kita yakini bahwa terorisme tidak punya agama. Terorisme tidak punya agama. Kalau terorisnya beragama ya. Kalau di Indonesia karena memang rata-rata Muslim, maka kebanyakan teroris, aksi-aksi teror pelakunya beragama Islam. Tapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam. Saya jamin tidak. Kenapa begitu? Dalam Islam itu diajarkan cinta kasih yang luar biasa. Kita harus menghargai, harus melindungi, harus punya empati, jangankan kepada sesama manusia. Kepada hewan lain pun kita diajarkan. Contoh kecil, ini ada pelajaran kecil yang bisa kita ambil dari salah satu ajaran. Mohon maaf, ini mungkin sesuatu yang barangkali agak kotor. Dalam Islam itu ada ajaran kalau kita akan BAB atau BAG, buang air kecil di tanah terbuka. Kita tidak boleh buang air kecil diarahkan pada lubang yang turun terus ke bumi. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengusik makhluk hidup yang ada di dalam. Bisa jadi hanya seekor semut, hanya seekor serangga, hanya seekor yang mungkin di mata kita tidak pernah mendapatkan penghargaan kehidupan yang cukup. Apa ini lagi ini terhadap sesama manusia? Apapun agamanya, tindakan teroris
teror kepada sesama, jelas tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun, apalagi Islam. Jadi sekali lagi, terorisme tidak punya agama. Bahwa teroris beragama ya, maka jangan pernah kita hubungkan bahwa secara langsung bahwa terorisme adalah ajaran Islam. Terorisme adalah ajaran Katolik, ajaran Kristen, ajaran agama apapun. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan terorisme. Adapun pelakunya, nah ini kuncinya adalah ada pada beberapa hal, karena memang sangat kompleks ya, ternyata permasalahan terorisme ini. Salah satu yang paling kuat adalah ideologi, keyakinan. Nah, ketika ideologi yang radikal, ketika seseorang punya keyakinan bahwa hanya saya yang benar, hanya saya yang muslim, yang lain kafir, di luar kelompok kami adalah kafir. Kalau ini menjadi keyakinan, maka selangkah lagi dia bikin bom. Nah, maka bagi mahasiswa Umuga ini sangat penting untuk tadi arahan dari Kompol Bakti untuk mengikuti aliran-aliran aliran-aliran agama yang ada di sekitar kita. Bukan untuk mengikuti, untuk menjadi bagian dari aliran-aliran itu, akan tapi agar kita mampu membentengi diri. Oh, aliran ini nggak benar. Mamanya, kita bisa menilai itu dari kriteria-kriteria tertentu. Contoh, kalau ada aliran memiliki sifat tertutup, ada satu aliran kok punya sifat tertutup, wah ini kita harus katakanlah harus memberi tanda tanya yang besar. Kenapa harus tertutup di era terbuka yang seperti ini? Kalau itu aliran Islam kok tertutup, ini kita patut curiga. Patut dicurigai bahwa di balik ketertutupan itu ada agenda-agenda, ajaran-ajaran yang mungkin berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena Islam sifatnya transparan dan terbuka. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang menganggap bahwa Islam ini tidak benar maunya, Al-Quran sendiri membuka tantangan untuk membuka ketidakbenaran Islam itu secara terbuka. Al-Quran menyatakan qul in kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu masih meragukan kebenaran agama ini, sudah terbuka saja, kami tantang Anda untuk membuat satu surat saja yang levelnya sama dengan Al-Quran. Kumpulkan semua bala-bala, semua teman-temanmu selain Allah, kalau bisa menciptakan, menyusun satu surat yang levelnya, kualitasnya sama dengan Al-Quran. Islam, agama ini terbuka. Kalau ada kelompok kok tertutup, kita patut curiga. Kemudian hoax, kita semua harus, ini medsos ini adalah salah satu medan perang yang tadi disampaikan oleh Kompol Bakti yang luar biasa. Banyak sekali teman-teman kita, generasi kita yang termakan oleh hoax, berita-berita bohong. Sehingga kita harus jeli, dan Unuga ini saya kira selamat kepada rekan-rekan, insya Allah terjamin, insya Allah di Unuga ini akan selalu membimbing mahasiswanya untuk bagaimana kita beragama dengan baik, dan Islam yang tentu dibawa oleh Unuga, oleh NU adalah Islam rahmatan lil alamin yang akan menyebarkan cinta kasih kepada, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh alam ini. Terima kasih. Terima kasih Gus Soim atas penjelasan tadi. Yang terakhir saya akan meminta nasihat, memohon pada Pak Abdul Aziz untuk memberikan nasihat dan harapan pada teman-teman maba Unuga, mahasiswa baru Unuga ke depannya, agar Ghazali muda ini benar-benar jadi cikal bakal. Kan tadi saya katakan presiden, bupati besoknya adalah lahir dari Unuga. Cuma Pak. Baik, jadi
pesan kami, adik-adik sekalian, para mahasiswa, tuntutan sekarang kalian bisa lihat bahwa perkembangan teknologi sangat luar biasa, dan adik-adik kalau tidak bisa mengikuti akan ketinggalan, dan seperti itu. Sehingga ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada, atau saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, bahwa kalian adalah kader-kader penerus bangsa yang harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang kuat, yang mumpuni. Kita sebagai generasi tua ini sebentar lagi mungkin akan purna tugas yang secara otomatis kalian yang akan menggantikan. Nah, kalau dari sekarang kalian tidak membekali diri, saya kira untuk kedepannya boleh dikatakan negara ini mau dibawa kemana, kan gitu ya, mau dibawa kemana. Sehingga titipan saya, adik-adik mahasiswa, bekalilah dirimu sekarang ini dengan ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, yang tentunya harus rajin belajar, kan gitu. Terus yang kedua, bahwa jangan mudah terpengaruh oleh perkembangan situasi yang ada di lingkungan kalian. Jadi mungkin saja di antara mahasiswa ini ada yang ngekos di daerah-daerah yang mungkin rawan, atau yang selama ini banyak pengedar narkoba dan sebagainya. Adik-adik sekalian harus bisa memilah itu, ya, melihat efeknya kayak apa kalau seumpama saya bergaul dengan mereka, kan gitu. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalau para mahasiswa ini tidak bisa mengawas diri, bisa terjerumus. Saya pernah jadi mahasiswa juga dulu. Saya berpindah-pindah untuk bergaul, dan alhamdulillah tidak sempat terjerumus. Jadi alhamdulillah sampai saat ini yang namanya mungkin minuman keras dan sebagainya, alhamdulillah saya tidak pernah mencoba. Walaupun pergaulan saya, wow, luar biasa Pak Kiai. Tapi karena itu tadi, saya membentengi diri saya dengan agama. Dan saya yakin para mahasiswa sekarang ini sudah cerdas, ya, sudah cerdas, bisa memilah-milah, ya, bisa memilah-milah. Mana yang baik, mana yang buruk, efeknya nantinya bagaimana, kan gitu. Saya rasa itu mungkin. Sekali lagi, adik-adik sekalian, para mahasiswa, kalian adalah generasi penerus. Bekalilah dirimu dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Saya rasa itu. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih Pak Kasdim Mayor Infanteri Abdul Aziz selalu atas bimbingan, nasihat, dan atas kehadirannya. Kemudian Bapak Bakti Kausar Alesos SIK, Komisaris Polisi juga matur nuwun atas kehadirannya. Juga guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Soim Alamin LCMH, beliau juga selaku Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Terima kasih atas kehadirannya. Juga mohon maaf bila saya dalam mengawal acara banyak kesalahan, mohon maaf. Saya juga mohon maaf agak terlambat. Karena saya lihat jadwal berapa? 10.30, 10.50, 9.50 ya? 9.50. Makanya saya jam 9 baru berangkat dari Kodim. Dia juga. Oh enggak, dia juga. Saya enggak ditunggu, semua maaf ya, mohon maaf. Baik, terima kasih teman-teman adik-adik kita. Dengan berakhirnya tadi perbincangan kita pada pagi hari ini juga berakhir sudah perjumpaan kita bersama. Saya Ulin undur diri, matur nuwun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.